hanya bagi Engkau saja. Engkaulah Tuhan kami, Gembala yang baik, kepala dari segala sesuatu yang mengatur dan menentukan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pada sore hari ini kami masih diberikan kepercayaan Tuhan. Hidup sehat karena pembelaan Tuhan. Kami juga tetap membutuhkan bimbingan dengan Tuhan. Tuntunanmu dalam kebenaran firman yang menghantar kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kami berdoa, biar berikan kami firman-Mu. Dan kami juga mengusir setiap tipu siasat setan, kuasa gelap roh jahat yang mencoba mencuri damai sejahtera, sukacita kemenangan kami. Kami semua patahkan itu semua dalam nama Yesus. Kristuslah kekuatan, kepala dari segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita sekaliannya pada sore hari ini. Shalom, shalom. Ya, karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang memberikan kita kesempatan demi kesempatan sehingga sampai sore hari ini masih nyata pembelaan Tuhan kepada kita sekaliannya. Tema pemberitaan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan dalam beberapa kali kebaktian ini, terutama dalam minggu-minggu ini, supaya kita membuat hati Tuhan bergirang atas kita. Ketika Tuhan bergirang atas kehidupan kita, tentu poin yang pertama adalah karena kita menarik bagi Tuhan. Ya. Tuhan tertarik ya kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ya, Tuhan itu akan bergirang atas kehidupan kita kalau kita mengerti tujuan dari kenapa Tuhan menciptakan kita. Ya. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Ya. Tentu saudara, ya kalau kita ngerti Tuhan itu senang. Ya. Dan tentu saudara, Tuhan menciptakan kita supaya kita dapat digunakan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada sore ini saya mau sampaikan Tuhan itu sangat tertarik melihat hidup kita, bergirang atas hidup kita kalau kita kuat di dalam Tuhan. Kuat, ya. Ini yang sangat Tuhan rindukan. Ada pada diri kita pribadi, lepas pribadi. Ya. Kalau kebaktian yang lalu saya sudah menekankan Yesaya pasal 62 ayat 5. Ya, kenapa Tuhan sangat tertarik kepada kita? Karena Dia melihat kita ini bagaikan pengantin perempuan. Ya, tentu saudara, pengantin perempuan yang ada di dalam Yesaya 62 ini menunjuk kepada gereja Tuhan. Coba kembali Pak. Kembali ayat 5. kelima. Ya. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan,
demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Iya. Demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Ya. Jadi Tuhan itu bergirang hati atas kehidupan kita, bagaikan mempelai laki-laki melihat pengantin perempuan. Ya. Ini dasar membuat Tuhan itu sangat bergirang. Ya. Oleh sebab itu saya sudah tekankan berkali-kali, buat hati Tuhan bergirang. Ya. Dengan cara bagaimana Tuhan bergirang atas kita, kita menarik bagi Tuhan. Ya. Yang kedua, kita mengerti untuk apa kita diciptakan. Dan yang ketiga, sore hari ini saya mengajak kita, kalau Tuhan mau bergirang atas kita, kalau Tuhan mau, ya, Tuhan itu senang melihat kita, kita harus menjadi gereja yang kuat di dalam Tuhan. Ya, kuat. Maka Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10 ini yaitu kerinduan Paulus untuk gereja Tuhan supaya kuat di dalam Tuhan. Mari kita lihat saudara. Ayat 10. Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, terus di dalam kekuatan kuasanya. Iya. Dalam kekuatan kuasanya. Ada kata akhirnya. Ya. Kerinduan Tuhan yang tertinggi adalah Dia mau sangat senang melihat kita. Kalau akhirnya kita kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam kuasanya. Ini kerinduan akhir dari Tuhan. Ya. Karena Tuhan tahu persis kehidupan yang tidak kuat di dalam Tuhan pasti akan roboh. Akan rontok. Ya. Makanya saya sampaikan firman Tuhan dalam fellowship di Pekanbaru. Dalam membangun kehidupan rohani kita, yang paling utama diperhatikan adalah pondasinya. Dasarnya. Ya. Memang pondasi itu tidak kelihatan. Dia tertanam di dalam tanah. Tapi untuk menentukan kuatnya bangunan atau tidak, itu ditentukan oleh pondasi. Ya. Pondasi adalah bangunan yang tersembunyi, tapi memiliki nilai yang sangat penting. Ya. Sehebat apapun bangunan akan roboh kalau pondasinya itu tidak kuat. Semakin dalam pondasi, semakin mampu menahan beban. Ya. Mampu memikul beban. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kuat di dalam Tuhan, maka yang pertama harus diperhatikan pondasi kerohanian kita. Sementara pondasi kerohanian kita ditentukan oleh ketaatan. Ya. Ketaatan terhadap firman Tuhan. Ini pondasinya. Ya.
Jadi dalam membangun suatu pondasi rohani, ketaatan itu sangat penting. Matius 7 ayat 24, ayat 26 sampai 27. Coba ayat 24 dulu. Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, Ya, terus. yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi bagaikan bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, Ya, ia sama dengan orang yang bodoh terus. yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya. Jadi kekuatan pondasi itu akan diuji. Dan ujian daripada pondasi itu kuat atau tidak adalah ketaatan. Saya mau katakan hari-hari ini Tuhan mencari orang Kristen yang kuat, yang mampu melewati semua tantangan. Ini yang hari-hari ini Tuhan cari. Untuk bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Oleh sebab itu, kekuatan yang sejati adalah kekuatan yang bisa diukur, terukur. Ya. Poin yang pertama, kekuatan kita terukur. Pertama sekali lewat penguasaan diri. Jadi penguasaan diri adalah tolak ukur kita kuat atau tidak. Itu di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Ayat 32. Ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Terus. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Iya. Jadi penguasaan diri pengukur daripada kekuatan kita. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi poin pertama, penguasaan diri. Pada waktu kapan penguasaan diri ini menjadi tolak ukur dari kekuatan kita? Saya mau katakan saat kita mencintai dan dibenci. Kemampuan untuk mengendalikan diri atas semua nafsu kita. Cinta atau benci. Seringkali saudara, orang tidak bisa menguasai diri saat cinta. Ya. Berlebih-lebihan. Makanya kadang-kadang kalau orang muda dinasehati, ya jawabannya seringkali, aku udah cinta. Ya. Seorang yang dapat menguasai diri
Dia mampu mengendalikan cintanya. Tidak membabi buta. Ya. Jadi orang yang tidak bisa menguasai diri, baik itu soal cinta, ini susah dinasehati. Susah. Dibilang jangan, ngotot. Alasannya cinta. Ya. Jadi kekuatan seseorang itu diukur dari penguasaan dirinya. Sekalipun saat mencintai. Gak ngawur. Gak berlebih-lebihan. Gak membabi buta. Tetap stabil. Yang kedua saat membenci juga. Ketika datang kebencian. Ada banyak orang tidak bisa menguasai diri pada saat kebencian datang. Bahkan menjadi dendam. Itu karena nggak bisa menguasai diri. Ya. Kebencian yang berlebih-lebihan. Oleh sebab itu, kekuatan seseorang yang pertama itu diukur lewat kemampuan untuk mengendalikan semua nafsu kita, cinta ataupun benci. Bisa dikendalikan. Ya. Termasuk sayang anak. Kadang-kadang karena berlebih-lebihan. Ya. Akibatnya bukan malah membawa anak itu kepada kebaikan, tapi mencelakakan. Ya. Seringkali. Tapi manusia seringkali kan punya alasan sayang. Ya. Tidak bisa membedakan rasa sayang dengan memanjakan. Ya. Akibatnya tidak sedikit anak-anak. Tidak sedikit orang muda terjerumus kepada celaka. Ya. Sekarang hari-hari ini di banyak daerah begal-begal. Ya. Bukan saja merampas harta benda orang. Membunuh pun mereka nekat. Itu bukan karena kemiskinan semua, enggak. Ada banyak orang-orang yang melakukan tindakan. Baru-baru ini di Batam kan, ada orang kaya loh. Ya. Yang melakukan tindakan kriminal. Bukan karena orang tuanya miskin. Makanya semalam saya mendampingi jemaat untuk melamar calon istrinya. Ketika kami berbincang-bincang, calon mertua dari jemaat ini ngomong, saya Pak sebenarnya ya sangat-sangat prihatin melihat hari-hari ini. Saya mau memberikan anak saya ini karena calonnya ini adalah orang yang tidak ugal-ugalan. Sekalipun istana diberikan, saya tidak akan memberikan anak perempuan saya kalau orangnya tidak benar. Ya, saya sangat
senang dengan pendapatnya. Apa artinya? Segala sesuatu secara jasmani bisa diberikan. Tapi anak saya tidak disayangi. Ya. Untuk apa semua? Lalu dia bercerita tentang bagaimana anak orang kaya yang rela merampok, menyakiti orang lain. Bukan karena kekurangan uang. Makanya saya kalau di Batam saya umumkan jemaat, diharapkan makanya ibadah kita dipercepat di sana. Sebelum jam 9 harus selesai udah pulang. Itu pun saya pilih jalannya pulang. Kalau arah ke Mukaku, arah ke Batu Haji harus lewat dari Mukakuning. Ya. Kalau arah ke Bengkong, ya harus lewat dari Nagoya masuk ke daerah apa namanya, ya tidak dari Batu Hampar, ya karena di situ sepi sekali saudaraku, ya. Jadi saya sudah memberikan arahan, ya bersama tim kita, anak saya juga pendeta Muda Sabar, memberikan arahan supaya timnya harus tahu memilih jalan-jalan ya yang tidak rawan ya. Karena dorongan narkoba ini saudaraku, manusia itu jadi sadis. Ya. Dia pikir membacokin orang itu seperti membacokin binatang aja. Ya. Maka saya juga mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di Medan, dimanapun berkuliah, ya, saya selalu ingatkan tidak perlu keluar malam kalau tidak ada yang sangat penting. Itu pun kalaupun harus keluar, ya, harus mencari jalan yang lebih aman. Hari-hari ini ngeri saudaraku. Jadi bukan faktor ekonomi aja orang jadi sadis. Ya. Faktor tidak bisa menguasai diri. Baik soal cinta maupun soal kebencian. Makanya saudaraku, kekuatan yang sejati membuat Tuhan tertarik melihat kita. Tuhan gembira melihat kita. Kalau kita ini bisa menguasai diri. Orang yang bisa menguasai dirilah yang kuat. Saya beri contoh tentang Simpson. Secara fisik dia kuat. Tapi ada satu kelemahan Simpson, tidak mampu menguasai diri. Tergila-gila dengan seorang perempuan. Anda tahu ceritanya Delila? Ketika Simpson tidak bisa menguasai dirinya, dia menjadi orang yang paling lemah. Itu sebabnya dia harus menanggung risikonya. Apa risiko pertama? Pertama dia kehilangan kekuatannya. Yang kedua matanya harus dicongkel. Yang ketiga dia menjadi pelawak di tengah-tengah orang Filistin. Dan yang keempat, dia harus ikut mati dengan puing-puing kehancuran. Sekalipun dia diberi kesempatan terakhir memiliki tenaga. Tapi bangunan tempat musuhnya berkumpul, tiangnya dia angkat roboh.
Dia pun ikut tewas di situ. Penyebab utamanya tidak dapat menguasai diri. Baik yang negatif maupun yang positif. Penguasaan diri itu penting, sangat-sangat penting. Inilah kekuatan yang sejati. Ya. Amin. Amin. Ya. Jangan kira kalau hanya kita miskin memerlukan penguasaan diri. Waktu kita udah diberkati pun perlu penguasaan diri. Waktu kita banyak uang pun perlu penguasaan diri. Malah saya lihat kadangkala yang lebih berbahaya ketika kita sedang diberkati. Dengan mudah kita mengambil segala sesuatu untuk diri kita. Ya, gak usah jauh-jauh lah. Kenapa? Ya, kita misalkan punya kartu lah ya. Kartu kredit atau ATM. Ya. Karena gampang kali menggeseknya itu. Sikit-sikit gesek. Ya. Maka saudara, anggaran hidup kita jadi lebih mahal. Ya, gampang sekarang coba. Kita mau ngirim uang pun gak perlu ke bank. Cukup di rumah atau di mana. Teng. Kalau Bank Mandiri pakai Livin, ya. Kalau BCA ada lagi tuh, tinggal sampai. Ya. Jadi kalau kita punya tabungan 1 miliar aja, itu sebentar habisnya loh. Ya. Sebentar. Kadangkala karena kita kantongi 100.000, itu jadi kita lebih hemat loh. Ya, makan 20, sisa 80. Minum es jeruk asam 5.000. Masih bisa tinggal 75. Tapi kalau udah biasa main gesek, ya gampang kali siap. Ya. Bagi orang yang tidak menguasai diri bahaya loh. Bisa-bisa udah habis baru nyesel. Kemana ya? Ini sekarang coba kan. Zaman ini betul-betul zaman penuh dengan godaan dan cobaan. Pergi aja ke mall. Gak puas lagi kita kalau beli barang yang gak bermerek. Sekarang orang saudara, lebih bagus second katanya asal bermerek. Mau apa? Ya teman-teman saya pendeta sampai jamnya pun kalau gak bermerek, gak mau lagi dia pakai. Pokoknya bermerek. Sepatu bermerek. Dan sepatu yang paling banyak bermerek, sepatu sport itu kan. Yang model sport kan. Sekarang pendeta jarang pakai sepatu seperti saya ini. Udah dianggap kuno ini. Maunya yang begini. Termasuk kembali ke zaman anak-anak. Yang pakai lampu-lampu itu saudaraku. Khotbah pun saudara-saudaraku benar. Ini. Padahal kalau zaman saya jadi hamba Tuhan dulu, sampai rambut pun berbeda. Rambut loh. Makanya kalau kita pergi ke tukang pangkas dulu, tanya sama tukang pangkas, model apa? Hanya 2, model tentara atau model pendeta. Itu dulu kan rambut model pendeta gitu bang, wah dibikin lah. Kalau bilang, oh model cepak-cepak, berarti ya tentara lah itu saudaraku. Dulu sampai rambut. Apalagi pakaian. Nampak bedanya. Ya.
Tapi saudaraku, ketiga manusia tidak bisa menguasai diri, ini timbullah masalah. Ya. Sebenarnya bukan zaman ini yang salah. Manusianya tidak menguasai diri. Ya. Bukan zaman ini, jangan bilang, sekarang zaman edan, zaman ini enggak. Mau berubah pun zaman ini, kalau kita tetap bisa menguasai diri dalam pergaulan. Ya, saya melihat sekarang ini, gak usahkan jemaat. Pendeta-pendeta aja gak bisa menguasai diri. Duduk di kedai kopi, bicaranya ngawur sana, ngawur sini. Makanya terus terang gak pernah saya, ya. Kalaupun diajak sarapan pagi kadang-kadang mikir saya, bukan gak ada uang. Daripada mulutku ini berdosa. Daripada hati dan pikiranku ini berdosa. Lebih bagus saya di Sungai Jeram, saudara. Lebih terkontrol hati dan pikiranku. Kalau saya duduk, cerita, kita pendeta yang diceritakan politik. Ya, siapa yang mau kita calonkan? Berapa maharnya? Waduh. Ya. Saya bukan orang anti politik, tidak. Ya. Saya juga senang melihat orang politik. Tapi jangan kita manfaatkan. Gereja jangan memanfaatkan. Gereja harus jujur. Kalau mendukung, mendukung. Kalau memberikan suara, suara. Tidak perlu negosiasi ini dan itu. Kalaupun datang ke sini kita doakan. Dengan jujur kita dukung kalau sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, bukan ya, kita ikut bermain politik praktis. Itu kehidupan yang tidak bisa menguasai diri. Makanya standar Tuhan yang Tuhan gunakan untuk mengukur kekuatan seseorang adalah kemampuannya untuk mengendalikan semua nafsu. Baik cinta maupun benci. Kalaupun benci jangan sampai berdosa. Ya. Jangan sampai dendam. Jangan sampai iri hati. Alkitab mencatat kalau kita benci, ya, bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh dosa. Dosanya yang kita benci, bukan orangnya. Orangnya harus kita selamatkan. Karakternya yang gak benar yang kita benci. Itu tandanya kita menguasai diri. Jadi Alkitab mengajarkan bukan membenci manusianya. Membenci karakternya. Perlu ada penguasaan diri. Ya. Ini terus terang aja saudara, ya. Banyak orang gagalnya, hilang kekuatannya karena tidak punya penguasaan diri. Karena tidak mempunyai penguasaan diri. Ya. Sekali lagi saya katakan, Simpson itu kuat secara fisik. Tapi secara moral dia lemah. Karena tidak memiliki penguasaan diri. Simpson tidak dapat mengontrol hidupnya. Ya. Ia dapat mengalahkan sebuah kota. Tetapi tidak dapat menguasai rohnya sendiri. Satu kota bisa dia kalahkan. Tapi rohnya sendiri gak bisa dia taklukkan. Ya. Gak bisa dia amankan. Maka saudara,
tidak salah ya, supaya saya dan saudara belajar. Coba kita masuk ke dalam Amsal pasal 16 dulu. Ayat 32 sekali lagi. Ayat 32. Iya, Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. iya. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Iya. Jadi yang sangat Tuhan rindukan, kita orang yang kuat, perkasa di dalam roh. Ya, secara roh kita perkasa. Ya. Supaya kekuatan kita betul-betul mantap. Mantap, benar-benar mantap. Kenapa? Kekuatan rohanilah yang diperhitungkan. Mazmur 147. Mazmur 147 ayat 10 sampai 11. Ayat 10 sampai 11. Ya, Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, terus ia tidak senang kepada kaki laki-laki. teruskan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, Terus kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. ya. Jadi kekuatan rohanilah yang benar-benar patut diperhitungkan. Dalam ayat 10 tadi dikatakan, coba sekali lagi. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Kuda. Tahu kuda? Salah satu binatang yang gagah karena kekuatannya adalah kuda. Bayangkan mampu menjadi alat penggerak menarik kereta. Mampu menjadi alat penggerak yang begitu cepat. Dia bukan saja cepat, tapi bertenaga. Makanya sampai mesin pun diukur dengan tenaga kuda. Maka ada istilah 1 PK, 2 PK, 3 PK, 24 PK. Itu artinya 1 PK, 1 kali tenaga kuda. Tapi apa saudaraku? Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki. Artinya Tuhan itu tidak menonjolkan kekuatan lahiriah. Kekuatan rohanilah yang benar-benar diperhitungkan. Maka disebut di sini tidak senang kepada kaki laki. Berarti ada bedanya kaki laki-laki dengan kaki. Sampai dicatat di Alkitab. Ya. Apa yang diandalkan dalam kehidupan kaki laki-laki? Kekuatannya berjalan. Kekuatannya melangkah. Kekuatannya berlari. Makanya coba lomba lari. Yang dipertandingkan misalkan 100 meter wanita. Nggak dibikin campur 100 meter laki-laki dan perempuan. Udah tahu memang pasti laki-laki itu lebih kuat. Memang ada juga laki-laki lemah, saudaraku. Tapi yang dicatat di Alkitab, Tuhan tidak senang kepada laki-laki. Memang laki-laki ini kalau disuruh liar, cepat kali liar. Nah, bisa tenang. Ya. Kerjanya ngawur sana, ngawur sini. Kalau bisa laki-laki diam di rumah, itu mujizat itu. Haleluya. Mujizat. Ya.
Ya, kalau di Medan di tempat saya, saudaraku, karena banyaknya gede tua, itu dari ujung ke ujung. Ya, jadi bapak-bapak susah tinggal di rumah. Pokoknya pulang kerja udah lapor dulu ke Lapo. Habis yang Lapo sini pindah ke Lapo sini. Sampai semua nanti sampai ke ujung dekat Sungai Tembung. Nanti biasanya sampai di sana udah jam 12 malam, saudaraku. Sudah waktunya orang tidur. Ya. Jadi yang dicari Tuhan, kekuatan rohani. Ya. Ini saudara. Ya. Itu sebabnya Tuhan mau sedikit pun kekuatan rohani kita harus kita gunakan. Haleluya. Dia menasehati jemaat di Philadelphia dalam Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Coba kita lihat jemaat di Philadelphia. Ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Ya, terus Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. ya, Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. ya, terus Aku tahu segala pekerjaanmu. terus Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. terus Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. kekuatanmu tidak seberapa. Teruskan. Namun engkau menuruti firmanku, Ya. dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi yang Tuhan cari kekuatan rohani, walaupun tidak seberapa, Tuhan tahu itu modal kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Maka diingatkannya kepada jemaat di Sardis. Wahyu 3 ayat 2. Apa katanya? Ya. Ayat 2. Ya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, Terus? yang sudah hampir mati. Iya, ini jemaat yang paling lemah. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Kalau orang udah hampir mati itu namanya sudah pingsan. Tapi Tuhan tahu untuk menolongnya perlu kekuatan. Hampir mati. Ya. Kenapa saudara? Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Gak ada satupun yang beres. Semua kurang. Itulah jemaat yang paling lemah. Tapi Tuhan masih memberikan pertolongan. Masih mencoba menjangkaunya. Oleh sebab itu, setiap orang percaya perlu kekuatan dari Tuhan. Perlu kekuatan dari Tuhan. Ya. Maka Kolose 1 ayat 11. Kolose 1 ayat 11. Ayat 11. Ya. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, Terus untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. ya. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Kenapa perlu kuat? Agar memiliki kemampuan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar.
Kenapa kita perlu kekuatan? Agar mampu menanggung segala sesuatu. Agar mampu memikul segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sekali lagi saya mau tekankan. Inilah kenapa saudara dan saya harus memiliki kekuatan yang sejati. Ya. Oleh sebab itu penguasaan diri, kemampuan untuk mengendalikan semua, ini tandanya kita orang yang kuat. Ini yang pertama. Tanda kita orang kuat. Tanda kita kuat yang kedua. Kita memiliki hikmat. Jadi orang-orang yang berhikmat itu tandanya dia kuat. Ya. Kitab Amsal pasal 24 ayat 5. Ya. Amsal 24 ayat 5. Ayat 5, orang yang bijak Orang yang bijak terus lebih berwibawa daripada orang kuat. lebih Berwibawa. daripada orang yang kuat. Jadi hikmat itu lebih berwibawa daripada kekuatan yang lain. Terus Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. iya. Jadi wibawa seseorang itu pada hikmat dan pengetahuannya. Tetapi tenaga dan waktu yang dikeluarkan bisa percuma kalau tidak ada hikmat. Orang yang gak punya hikmat kadang-kadang ya sia-sia tenaganya, sia-sia waktunya, sia-sia hartanya. Percuma. Ya. Ada banyak orang punya harta saudara, tapi karena gak berhikmat, habis. Ludes. Bukan makin tambah, makin kurang dan selesai. Tapi ada orang yang sedikit, tapi karena berhikmat, dia bisa mengatur anggaran kebutuhan nikahnya, rumah tangganya. Belanja yang tidak bermewah-mewahan. Tidak menginvestasikan kepada hal-hal yang tidak berkembang. Ya, berinvestasi pun perlu hikmah. Ya. Jangan kayak di kampung saya, investasi kebanyakan ke tanah, rumah. Ya. Saya pernah mendengar para menteri membuat statement. Ternyata negara maju itu ekonominya berkembang karena mereka mampu berinvestasi dengan benar. Misalkan punya rumah, kamarnya 5. 2 ditempati, 3 lagi disewakan. Kalau kita enggak, ya, kamarnya 10 jadi sarang tikus kebanyakan. Coba lihat Singapura. Ya. Rumah, ruko, mereka investasikan. Jadi guest house. Ya. Jadi penginapan murah. Kita
investasi kita kebanyakan nggak bergerak. Ya, mereka bergerak. Ya, kita beli mobil biar mewah. Tapi orang yang ngerti investasi, dia beli mobil biar bisa nge-grab. Di samping dia bekerja, masih bisa dia buka aplikasi tap jalan. Lumayan dapat. Saya terkejut waktu di Malaysia. Ibu-ibu bawa bayi, nge-grab, saudara. Ya. Waktu kami mau naik, mau enggak? Tapi saya punya bayi. Saya bilang karena saya kasihan sama ibu itu, saya bilang iyalah enggak apa-apa. Kami di belakang. Ya. Tapi saya pikir, beginilah mereka menginvestasikan hidupnya, tenaganya, hartanya, mobilnya. Makanya bisa menjadi negara maju. Ya. Jadi bukan sekedar pajangan. Ya. Bukan sekedar kebanggaan. Ya. Jadi mereka itu menggali nilai-nilai keuntungan. Ya kita belum apa-apa udah gengsi kan. Hanya saya tahu gengsi. Ya. Akibatnya apa saudara? Kurang diberkati. Ya. Ya. Jadi, ya, kemanapun kita pergi, kalau kita lihat tempat-tempat yang maju, ya, salah satu hikmat mereka berinvestasi, ya, kepada yang tepat dan benar. Ya. Tenaganya, waktunya, hartanya tidak menjadi sia-sia. Ya. Berbeda dengan pelayanan. Pelayanan kan investasi surga, kekal. Ya, kita tidak mau cari untung. Tapi kalau Anda dalam proporsi saudara sehari-hari, apa yang saudara kerjakan harus menguntungkan. Ya. Harus menguntungkan. Kalau enggak, bankrupt. Ya. Anda tidak bisa mensejahterakan istrimu dan anak-anakmu. Ya. Dan kalau kita tidak bisa mensejahterakan istri kita dan anak-anak kita, rawan dengan dosa. Rawan dengan persungutan. Tapi kalau kita bisa mensejahterakan mereka, apalagi dengan takut akan Tuhan, mereka akan bersyukur kepada Tuhan. Mereka akan berkata, Tuhan terima kasih. Aku punya orang tua yang Tuhan pakai mencukupkan kehidupanku. Bisa menyekolahkan aku. Aku bisa mengecap pendidikan setinggi ini. Karena engkau percayakan orang tuaku. Tapi kalau nggak bisa mensejahterakan, ya, makanya saudara, bangun investasi saudara yang tepat, yang benar. Ya. Bukan ngawur, sembarang ngawur. Makanya hikmat sangat dibutuhkan. Ya. Maka di sini orang berhikmat atau orang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Tegap kuat memang sudah bagus. Tapi lebih berwibawa orang berpengetahuan. Ya, maka kita terus belajar. Belajar memahami kehendak Tuhan. Dalam dunia usaha pun Anda harus tetap belajar. Kembangkan kemampuanmu. Berdagang pun belajar. Supaya saudara tidak mengalami kerugian-kerugian yang fatal. Ya, semua belajar. Ya, jangan asal saja. Ya.
Juga harus pakai hitung-hitungan yang benar. Pakai semua kemampuan. Psikologi pun jalan. Jadi pedagang aja harus psikologinya harus tajam. Mantap. Supaya pelanggan tidak lari. Kadang saudaraku pelanggan itu kan aneh-aneh. Coba angkatin keranjangnya. Oh bu, ini bu. Dia ingat, wah enak kali belanja di tempat si itu. Ramah-ramah anak buahnya. Tapi enggak timbang tomat. Nih. Besok enggak datang lagi itu saudara. Jadi kita harus dilengkapi dengan segala ilmu. Haleluya. Biar customernya jangan lari. Ada dulu jemaat kita, saudara, tukang ojek, saudaraku. Tapi setiap kali orang janjian, ya, biasanya sewanya 5.000, tapi karena ramahnya dikasih 10.000. Gak usah balikkan ya, kata. Ya. Itu secara psikologi. Saya juga gitu pernah charter mobil di Surabaya. Saking ramahnya. Saya tambah. Ya. Kalau begini ya, kita tidak merasa rugi menambah lebih besar lagi. Ya, jadi menginvestasikan hidup ini dalam dunia usaha rohani kita harus dengan hikmat dan pengetahuan. Haleluya. Ini ya harus dengan hikmat, bukan ngawur aja, sembarang buat aja. Ya. Oleh sebab itu saudaraku, tenaga dan waktu yang dikeluarkan bisa percuma kalau tidak ada hikmat. Pengkhotbah 10 ayat 10. Ya. Pengkhotbah 10 ayat 10. Mari kita lihat saudara. Ya. Ayat yang ke-10. Jika besi menjadi tumpul. Jika besi menjadi tumpul. Menjadi tumpul. Terus. Dan tidak diasah. Ya. Maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi coba saudaraku, ya, besinya tidak tumpul, parangnya tidak tumpul karena diasah. Sedikit aja kepok. Makanya kalau ada orang nebas, pakai parang yang tumpul, itu buang tenaga. Ya. Ngos-ngosan sendiri. Coba diasah. Kalau bisa mencukur kumis. Putus. Ya. Jadi kita pun harus dengan hikmat. Ya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Terus, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Apa yang terpenting? Hikmat. Untuk berhasil itu hikmat. Maka alat-alat yang diciptakan, baik teknologi pertanian dengan teknologi yang lain-lain itu, sebenarnya kan untuk memperingan. Memperingan saudaraku. Dalam hal apapun sekarang coba. Bikin kue. Masak, teknologi pertanian, semua teknologi, industri-industri yang lain, sekarang udah makin ringkas, biaya produksi makin murah. Seharusnya tenaga kerjanya 20 orang, sekarang bisa diganti dengan 1 orang operator. Dulu di kampung saya mencangkul tanah 1 rantai. Wah itu berapa minggu itu. Sekarang 1 rantai dengan pakai rotari. Ya, nggak sampai setengah jam.
Begitu juga mencacah rumput untuk jadi pupuk. Sekarang udah ada teknologi. Ya, kecuali di Sungai Raya. Saya bilang, yuk kita mulai bertani pakai teknologi. Jangan om, nanti padinya hilang. Itu dulu kan waktu kita bawa mulai perontok. Ya. Untung sekarang udah berubah. Itu tempat pelayanannya si tarigan kita ini. Gimana? Udah berubah sekarang? Udah ya? Udah semua? Kalau dulu mana mau? Saya sempat bawa alat perontok, saudaraku. Tengah malam kami merontok padi, bikin contoh. Masih ada yang berkomentar. Padinya terbuang om. Banyak terbuang. Gak mau dengan teknologi. Sekarang udah lebih mantap lagi. Panen gak perlu banyak orang, langsung mesin kertas kayak pangkas. Jadi sekarang saudara dengan teknologi sekarang menanam, memanen. Ya. Hikmat. Ya. Maka ketika ada hikmat ini membuat sudut pandang kita berubah. Ya. Sudut pandang orang yang berhikmat itu berubah. Tidak selalu negatif. Positif. Haleluya. Amin. Kenapa Yesus sudut pandangnya berbeda dengan manusia? Karena hikmat. Hikmat. Ya. Makanya 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Ya. Hikmat yang diperoleh oleh Tuhan lewat sudut pandang penderitaan. Penderitaan jadi berkat. Ayat 10. Ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, Ya. akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Kamu dikuatkan, dikokohkan, terus Pak. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Baru kokoh, baru kuat. Jadi sudut pandang orang yang berhikmat, penderitaan jadi berkat. Kesulitan jadi anugerah. Itu bagi orang yang berhikmat. Jadi datang persoalan hidup, datang kesusahan, datang kemiskinan, jadi berkat. Saya banyak tahu, karena dorongan kemiskinan orang jadi bijak. Jadi tekun bekerja. Jadi tekun berusaha. Jadi bijak saudaraku. Ya. Tanpa hikmatnya. Maka sudut pandang orang yang berhikmat itu berbeda. Dibanding orang yang gak berhikmat. Maka Tuhan Yesus adalah teladan kita. Teladan kita dalam soal berhikmat. Itu kan Lukas pasal 2 ayat 40. Lukas 2 ayat 40. Lukas pasal 2 ayat 40. Ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Menjadi kuat. Yesus itu makin kuat. Jadi besar dan menjadi kuat. Apa resepnya? Terus. Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Penuh Hikmat. Jadi kita makin kuat kalau penuh hikmat. Termasuk rohani kita. Termasuk ekonomi kita. Akan menjadi kuat.
Karena penuh hikmat. Ya. Orang yang berhikmat pasti menjalankannya dengan baik. Tidak seperti orang yang dikasih talenta satu. Udah satu, nggak dijalankan. Ditanam dalam tanah. Dengan alasan Tuhan yang memberi adalah Tuhan yang kejam. Yang diingat kekejaman si pemilik talenta. Tapi tanggung jawabnya nggak dia ingat. Itu kebanyakan manusia. Ya. Yang diingat beratnya hidup. Kejamnya hidup ini. Tapi yang dapat 2 talenta. Dan yang lain mengembangkannya. Sampai menguntungkan. Dan ketika si pemilik talenta datang bertanya. Ya, yang 1 talenta tidak bisa memberikan pertanggungjawaban. Karena aku takut lalu aku menanam katanya. Yang lain ini talenta. Sudah menjadi sekian. Sudah menjadi sekian. Hikmat saudara. Sudut pandang orang yang berhikmat itu berbeda. Haleluya. Penderitaan pun ditanggapi positif. Ya, kesukaran pun ditanggapi dengan positif. Tidak membuat menjadi lemah. Tapi Tuhan Yesus, dia bertambah besar. Bertambah hikmatnya. Ya. Jadi kekuatan kita terletak di hikmat yang ada pada kita. Ini satu hal yang perlu kita renungkan. Ya. Selanjutnya saudara, ya, kekuatan kita terletak juga pada kerendahan hati kita. Orang yang rendah hati kuat. Ya. Kuat menanggung semuanya. Ya. Yesus Kristus mengajar soal kekuatan dan ketenangan ada pada kerendahan hati. Pikul laku yang kupasang. Beban itu menjadi ringan kalau ada kerendahan hati. Itu jelas sekali dalam kitab Matius 11. Sebenarnya ayat 29 selanjutnya. Ya. Ayat 29. 29 dimulai. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Terus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Teruskan ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Enak. Terus. Dan bebanku pun ringan. 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 Kenapa ringan saudaraku? Karena ada kerendahan hati. Kalau rendah hati ringan. Mau diejek orang pun gak masalah. Gak terluka hatinya. Karena dia rendah hati. Direndahkan, dikecilkan, dihina. Dia bisa pikul beban itu. Karena di dalam dirinya ada kerendahan hati dan ketenangan. Dia mampu memikul beban itu. Di sini disebut sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Gak ngos-ngosan dia memikulnya. Orang yang rendah hati dimampukan Tuhan untuk memikul beban. Haleluya. Ini saudara bisa memikul beban. Ya. Mampu melewati semua. Kalau rendah hati. Ya. Ini seringkali belum apa-apa kita udah kalah. Ya. Berat semua karena nggak rendah hati. Coba rendah hati. Ya.
kita berkata, aku kuat, aku mampu karena Tuhan. Makanya lebih bagus kita berkata, ya Tuhan, ya Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau melakukannya untuk kemuliaan. Jadi ringan semua. Ya. Ini kalau masa-masa sulit kan hamba-hamba Tuhan, itu seringkali harus bayar harga dengan puasa. Ya. Puasanya bukan 1 hari, kadang-kadang puasa sampai berminggu untuk menunggu berkat Tuhan, untuk menunggu jalan keluar dari Tuhan. Ya. Tapi itu menjadi ringan karena dilakukan dengan segala kerendahan hati. Ya. Ada teman saya hamba Tuhan ketiga perintisan di kota Medan. Tidak mampu beli beras, saudara. Jadi lebih sering tidak makan. Bukan hanya dia suami istri, anaknya juga. Jadi karena anaknya ini saking beratnya hidup mereka, pendeta ini nggak tega melihat anaknya mati kelaparan. Jadi di belakang rumahnya ada comberan-comberan yang tumbuh kangkung. Jadi suami istri menyabit itu kangkung. Bukan untuk dijual, untuk direbus dan dimakan. Hanya bercampur dengan garam, saudara. Satu kali anaknya bilang begini sama bapaknya. Pak, Bu, kita ini kan bukan bebek, katanya. Kita manusia, kok makan kangkung aja. Orangnya sampai hari ini masih hidup, saudara. Ini saya nggak ngarang-ngarang loh. Betul-betul terjadi. Ya. Akhirnya bapak itu menjawab bersama ibu itu. Kita ini nak sedang diproses Tuhan. Yang penting kau bisa makan dulu kangkung ini. Supaya kau bisa tidur. Rupanya kangkung kan obat tidur. Habis kenyang makan kangkung hanya tidur. Jadi lupa laparnya. Tapi saudara, saking beratnya pergumulan ini. Pergumulan ini berat. Akhirnya anak-anaknya takut jadi hamba Tuhan. Trauma. Gak kuat jadi hamba Tuhan. Asal dibilang bapaknya, nak kau jadi hamba Tuhan. Enggak, aku gak mau. Takut aku. Nanti makan kangkung lagi. Tapi saya mau katakan kerendahan hati modal kita. Untuk bisa memikul beban yang berat menjadi ringan. Haleluya. Ya, betul. Ya, saya pun pernah mengalami, tapi tidak separah kawan itu. Ya. Tidak separah itu masih bisa, artinya mendapat sedikit lah. Ya. Tapi saya melihat sampai sekarang saya kalau ingat itu saya salut dengan hamba Tuhan itu. Bisa melewati beban-beban yang berat. Ya. Mungkin kalau hanya kita yang menderita, kita masih cukup kuat. Tapi kalau melihat anak-anak kita menderita, sebagai seorang bapak, ya, sebagai seorang ibu, pasti lain ceritanya. Ya. Makanya saya selalu katakan kepada orang muda, andai kata semua orang tua bercerita, saya rasa ada masa-masa pahitnya. Ya. Kalau ada anak-anak durhaka sama orang tua, karena tidak tahu bagaimana perjuangannya membesarkan anak-anaknya. Ya, kita ini udah di kota loh.
Kalau di kampung halaman saya dulu, ya untuk bisa memberikan anak-anaknya makan ikan asin aja, itu udah banting tulang. Ke sawah, ke ladang. Sekali seminggu pekan itu hanya bisa membeli ikan asin, saudara. Ya. Demi anak-anaknya bisa sekolah. Ya. Makanya saya kalau ingat kampung, saya ingat mertua saya. Ya. Jadi dia nanam nenas di atas gunung, ya, nanam kopi, supaya bisa anak-anaknya sekolah, termasuk ibu gembala. Lalu ipar saya menjual tempat ladang kopinya itu. Saya sempat jengkel, saudara. Ya. Kenapa saya jengkel? Bukan karena saya ingin berladang di sana, tidak. Tapi sepertinya mereka enggak mengingat perjuangan mertua saya. Ya. Mereka jual, saudara. Lalu saya tanya, berapa kalian jual? 30 juta. Aduh, 2 hektar 30 juta. Kenapa enggak dikasih tahu sama saya? Paling tidak setiap kali kita ingat ladang itu, kita ingat orang tua kita yang pernah berjuang. Kita ingat kenangan di mana perjuangan orang tua. Tapi saudara, ya sudah terlanjur terjual, mau bilang apa saudara? Ya. Apalagi kalau orang Batak kan saya dari pihak perempuan gak ada hak mencampuri. Ya. Tapi hati saya sedih. Ya. Karena dulu saya bayangkan bagaimana mertua saya berdiri di atas kebun itu. Ngutip kopi, ngambil nenas. Ya. Untuk bisa menghidupi keluarga. Tapi anak-anak bisa melupakan dengan begitu mudah. Ya. Saudara, sekali lagi kerendahan hatilah yang memampukan kita untuk bisa memikul beban seberat apapun. Amin. Kerendahan hati Tuhan kan memikul beban dosa manusia bukan gak berat loh. Harganya mahal. Harus dibayar dengan kematian. Tidak cukup dengan penderitaan. Tidak cukup dengan sengsara. Tapi harus dibayar dengan kematian. Sebenarnya yang paling berat bukan matinya, sengsaranya. Sengsaranya lebih lama dari kematiannya. Kematiannya coba 3 hari. Sengsaranya sejak lahir sampai dia melayani, sampai dia mati di kayu salib. Tapi dia pikul semua itu. Yesaya 53. Dia pikul semua itu. Tapi karena kerendahan hatinya, ya, memikul semua itu, maka kepadanya dipercayakan hal yang luar biasa. Yesaya 53 ayat 12. Yesaya 53 Ayat 12. ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Iya, terus. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai carahan. Iya, terus. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya. Terus. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Harga yang dibayar Tuhan sampai mati. Beban yang dipikul Tuhan
beban seluruh dosa dunia, dia angkut, dia pikul, ditimpakan kepadanya. Tapi saudaraku, Yesus berkata, beban itu ringan karena dikerjakan lewat kerendahan hati. Kalau udah rendah hati, saudara, nggak ada yang berat. Ya, coba rendah hati beribadah, nggak berat beribadah. Ya, nggak berat melayani kalau dengan rendah hati. Nggak berat untuk setia. Kalau sudah didorong oleh kerendahan hati, nggak berat. Tapi kalau tidak ada kerendahan hati, semua jadi berat. Gak mampu kita. Tapi dengan kerendahan hati, Yesus mampu melakukannya. Hasilnya, dipercayakan kepadanya orang-orang besar. Sebagai rampasan. Ya. Orang-orang kuat. Sebagai jarahan. Ya. Inilah upah kerendahan hati. Saya yakin kalau ada upah rohani, maka ada upah jasmani. Tuhan sediakan untuk kita. Kalau kita mau rendah hati, kita akan kuat. Haleluya. Haleluya. Kiranya Kristus kepala menolong kita. Kiranya dia gembala yang baik. Tetap bersama-sama dengan kita. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Waktu kita sampai di sini karena ada perjamuan kudus ya. Haleluya. Jadi kita lanjutkan pada kebaktian kita yang akan datang.